Halo semua, perkenalkan nama saya Joan Arina Ginting. Saya adalah orang tua dari Hans, Hosea, dan Hanafiel yang saat ini bersekolah di Batari School. Saya ingin berbagi kepada kita semua. Batari School hadir dengan metode pembelajaran yang interaktif, edukatif, dan kreatif, disertai dengan berbagai materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh para staf dan pengajar yang kompeten dan profesional di bidangnya. Salah satu hal yang selalu membuat saya bangga adalah active learning in English, yang membuat anak-anak saya terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Selain itu, banyak nilai-nilai baik dan luhur yang ditanamkan oleh Batari School yang membentuk anak-anak saya menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, dan memahami serta selalu ingin menggali potensi terbaik dari dalam dirinya. So for all the parents, have no doubt, choose Batari School. Thank you. Halo, saya Monica Batubara, mama dari Nadine Agatha Siringo-Ringo. Sekarang Nadine belajar di kelas 5 Cirebon. Nadine sudah masuk dan bergabung dengan Batari sejak toddler. Kenapa toddler sudah masuk sekolah? Itu karena Nadine didiagnosa sebagai anak yang speech delay. Sempat juga saya pindahkan Nadine ketika TK, namun kembali lagi ke Batari sampai dengan sekarang. Saya merasa metode pembelajaran di Batari cocok dengan Nadine. Nadine bukan menjadi lebih istimewa dibanding anak-anak yang lain, namun setiap anak mendapatkan porsi yang sama dengan metode dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan si anak. Itu yang saya rasakan. Contohnya ketika ada kejadian di mana Nadine ketika TK teman-temannya bertanya kepada Miss, kenapa Nadine berbeda? Kenapa Nadine tidak bisa duduk dengan tenang seperti kami gitu. Lalu Miss-nya merasa bahwa Miss harus menjawab dengan metode yang bisa dipahami oleh anak-anak. Miss melakukan sebuah metode, yaitu dengan membuat sebuah soal di papan tulis, lalu meminta teman-temannya untuk mengerjakan, murid-murid untuk mengerjakan soal itu ke depan, dan tidak ada murid yang bisa mengerjakannya. Lalu Miss memanggil Nadine dan menyuruh Nadine untuk mengerjakan tugas itu, dan ternyata Nadine bisa mengerjakannya. Nah, momen ini dipakai Miss untuk menjelaskan bahwa ternyata Nadine bisa mengerjakannya dan teman-teman tidak bisa mengerjakan. Nah, ada hal yang teman-teman bisa kerjakan dan Nadine tidak bisa kerjakan. Jadi tidak ada yang berbeda sebenarnya. Nah, saya cukup tertarik dengan metode pengajaran yang dipakai Miss ini dalam menyelesaikan situasi di kelas saat itu. Dan hal ini beberapa kali saya alami sampai Nadine kelas 5. Jadi salah satu kelebihan di Batari adalah Miss yang mengajar di sekolah Batari itu sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi saya bisa mengupdate terus dan berkomunikasi terus tentang perkembangan anak saya kepada Miss. Jadi mereka bisa follow up di kelas-kelas berikutnya gitu. Jadi terlihat progres setiap anak, terutama secara khusus anak saya ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu secara kurikulum saya melihat Batari tidak ketinggalan dari sekolah lain, bahkan cukup lebih maju selangkah ya, karena anak saya bisa saya bandingkan dengan anak saya yang kedua yang bersekolah di sekolah lain gitu. Nah, yang ketiga ini selama pandemi saya melihat dan membandingkan juga dengan anak saya yang kedua. Yang berbeda adalah hanya metode pembelajaran yang dulu tatap muka langsung di kelas, sekarang jarak jauh. Tapi keseriusan juga disiplin yang diterapkan untuk belajar itu saya melihat tidak ada yang berubah dari Miss dan sekolah. Saya cukup salut dengan hal itu sehingga saya dan suami saya memutuskan untuk memindahkan anak saya yang kedua bergabung dengan Batari di pertengahan semester ini gitu. Dan memang sampai sekarang saya melihat progresnya cukup besar dan dia bisa mengikutinya, tentu saja karena pendekatan Miss yang disesuaikan dengan kebutuhan adik Nadine yang masih baru. Hal lain yang sangat berkesan bagi saya dari Batari ini adalah dengan budaya no tipping. Itu sangat berkesan karena itu menandakan bahwa budaya yang ada di Batari itu adalah budaya yang tidak membeda-bedakan. Jadi sekolah
yang punya murid beragam, latar belakang beragam, kalangan yang beragam, tanpa membedakan satupun. Itu yang mereka terapkan dengan metode no-tipping itu. Jadi saya suka dan sangat menghargai usaha sekolah untuk membudayakan no-tipping itu. Saya rasa itu aja sedikit pesan dan kesan saya. Saya cuma mengingatkan agar tetap semangat, tetap memberi yang terbaik untuk anak-anak, dan pastinya tetap berharap guru-guru dan sekolah tetap upgrade ilmu dan skill sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulinda Boruhutagalung. Saya adalah parents, orang tua dari siswi Batari School, yaitu Sirel Asyera Binaruli Pardede Kitu Watermelon. Di sini saya sebagai orang tua ingin berpendapat tentang Batari School di mana anak saya bersekolah. Sejauh ini saya merasa Batari School sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, pendidikan edukasi pembelajaran yang baik buat anak-anak kita, bagus dan memadai. Dari segi buku-buku, perlengkapan alat-alat tulis itu sudah sangat bagus, lengkap dan memadai. Juga semua teacher-teacher yang mengajar itu berkompeten dan memiliki rasa kasih sayang dan humoris terhadap anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Kendalanya yang ditemui mungkin selama pandemi COVID-19 ini, karena sistem pembelajarannya dari rumah, SFH, daring, itu mungkin kendalanya anak-anak kita sudah merasa bosan, boring, itu dapat kita maklumin. Karena anak-anak ini dari mulai nursery, Q1, Q2, itu masih memang masa-masa bermain, itu dapat kita maklumi bersama. Harapan saya ke depannya, Batari School dapat lebih lagi baik, maju, berinovasi dalam pendidikan anak-anak kita semua, untuk keberhasilan anak-anak kita semuanya. Itu saja harapan saya untuk Batari School. God bless for all teacher and staff administrasi and also owner Yayasan Batari School. Terima kasih, thank you.